Assalamualaikum Bapak Ibu semua, apakah bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Jelas. Iya, alhamdulillah. Ya mungkin sebelum lanjut ya Bapak Ibu, mungkin link ini akan saya sematkan dulu di di LMS atau di ini ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa join di sana. Karena nanti tidak terbaca Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas di sini ya. Artinya mungkin nanti bisa login ulang ya Bapak Ibu ya ke sana. Artinya kita akan jalan tetap. Siap Pak, siap. Oke, saya tunggu dulu sebentar ya. Bisa dicoba link yang sudah saya sematkan di LMS. Jadi Bapak Ibu agar supaya aktivitas Bapak Ibu di diskusi ini bisa terekam di dalam LMS juga. Sebelum saya lanjut, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak. Baiklah, terima kasih. Waktu di saya ini kita sama ya Bapak Ibu di waktu Indonesia Tengah ya. Di saya sudah jam 13.41. Kalau di jamnya Bapak Ibu sudah berapa? Kurang lebih ya. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan awal ya kita untuk mengawali pertemuan di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 ini, yakni di dalam diskusi terkait tentang eksplorasi konsep ya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, diberikan kemudahan, mari kita, mungkin dari Bapak Ibu ada ingin membantu saya untuk mengajak berdoa, disilakan mungkin dari Bapak-bapaknya. Ini Pak PP juga boleh, Pak Zainuddin alhamdulillah berkenan hadir ya. Silakan mungkin dari Bapak-bapaknya ada Pak Mustakima atau Ibu Mustakima ini ya. Saya bingung ini. Ibu itu. Maaf, ibu Pak, ibu. Jadi mohon maaf kalau saya salah mengomentari di LMS ya, kalau saya panggil. Aswar Anas yang baca doa Pak. Oke, silakan Pak Aswar. Oke, bantu kita untuk berdoa Pak Aswar.
pimpin, silakan dipimpin Pak Aswar. Ya, atau siapa aja dah yang sudah siap, silakan. Oke, silakan Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas di ruang virtual ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan hati sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, perkenankanlah kami di ruang virtual ini untuk melaksanakan aktivitas. Semoga Engkau meridhoi segala aktivitas kami yang kami awali pada hari ini dan akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Untuk itu ya Allah, bila kami kesehatan, kekuatan, kesempatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas kami ini, Allahumma ya Allah, kepadamu lah kami hanya memohon dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PP, Pak Zainuddin yang sudah berkenan untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan bisa diistijabah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, karena ini pertemuan pertama, tentunya kita ini kalau kita lihat ini alhamdulillah sudah hadir semua ya, 14. Dari CGP ada berapa? Ada 12 atau 11 Bapak Ibu? Ada 11 CGP ya? 10 Pak. 10 saja ya. 10 Iya. CGP berarti dengan 2 PP ya, 12 dengan PP-nya ya. Oke, alhamdulillah ini sepertinya sudah bergabung semua. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, tentunya Bapak Ibu kita sudah mulai kegiatan kita ini mulai di tanggal pembukaan kemarin ya, tanggal berapa Bapak Ibu? Masih ingat tanggal pembukaan kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 13 ya. 13, kemudian tanggal 14 kemarin kita masuk di jadwal pretest. Alhamdulillah sudah semua ya Bapak Ibu ikut pretest ya. Sudah Pak. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan setiap modul kita ganti modul, Bapak Ibu mengikuti pretest kembali. Nah, selesai pembelajaran modul Bapak Ibu akan diberikan post test. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi pretest kemarin itu tentunya bukan menjadi suatu ukuran, tapi bagaimana proses Bapak Ibu untuk kelanjutannya bisa lebih meningkat di saat post test nantinya. Nah, kemudian hari ini Bapak Ibu kita alhamdulillah sama-sama kembali. Tidak, kemarin tanggal 19 itu ya hari Rabu itu Bapak Ibu sudah mulai ya belajar di LMS melalui alur yang dinamakan dengan mulai dari diri, kemudian juga eksplorasi konsep ya Bapak Ibu.
tentunya Bapak Ibu sudah banyak mengeksplor diri, merefleksikan diri, bagaimana pemikiran KHD, bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau sejauh ini seperti apa Bapak Ibu menerapkan pemikiran KHD di kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan diskusi ya bersama, berbagi, sharing apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama ini. Kemudian pengalaman-pengalaman Bapak Ibu nanti kita bisa berbagi di dalam kesempatan ini. Nah, untuk diskusi virtual eksplorasi konsep itu Bapak Ibu itu hanya kita lakukan satu kali ini. Ya, untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melakukan eksplorasi konsep untuk sesi diskusinya itu melalui LMS. Jadi Bapak Ibu tidak lagi bertemu secara daring. Karena pertemuan pertama mungkin ada beberapa hal yang perlu diberikan penekanan, kemudian perlu mungkin di LMS-nya ya yang masih perlu kita berikan bimbingan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ada Pak Fasil, Pak PP, kemudian ada juga Ibu PP-nya ya. Sudah hadir ya Bu PP juga ya Bu. Siap Asirah, Pak, ya? hadir. Luar biasa Bu PP ini. Oke. Selanjutnya ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu nantinya merefleksikan ya filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Itu. Sesi kita hari ini 2 JP ya Bapak Ibu, 2 kali 45 menit. Insya Allah nanti kita akhiri kurang lebih di jam 13.15. Kalau terjadwal sebenarnya kita jam 15 lewat 15. Terjadwal sebenarnya jam 15 karena tadi ada sedikit agak molor terkait tentang akun yang kita baru bisa login, bisa bergabung di jam yang kurang lebih 15 menit ke belakang tadi. Terus ini ya Bapak Ibu untuk selanjutnya sabar Bapak Ibu ya. Ya, modul kita yakni refleksi filosofi pendidikan Indonesia ya Ki Hajar Dewantara. Kemudian pembelajaran kita hari ini adalah diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktunya 2 JP, saya sendiri Ali Mustafa selaku fasilitator. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai atau dituju Bapak Ibu, yang pertama tentunya Bapak Ibu CGP guru penggerak ini bisa memahami peran dan alasan menjadi pembimbing pelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu nanti tentunya menjadi seorang guru penggerak itu apa sih peranannya? Kemudian kenapa harus menjadi seorang pembimbing pelajaran? Itu yang pertama. Kemudian yang berikut adalah Bapak Ibu guru penggerak itu nantinya melalui refleksi dirinya itu ya selalu bisa terekam untuk perubahan-perubahan berikutnya. Jadi secara reguler bisa mengidentifikasi saya ini sudah seperti apa sih, saya sudah di mana sih, ya, itu semua ya. Jadi refleksi yang tentunya itu akan menjadi wujud perubahan dari Bapak Ibu. Hari ini saya tahu ini, besok tahu apa lagi dan seterusnya. Kemudian capaian dari modul sendiri Bapak Ibu CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Dan memang harapannya Bapak Ibu bagaimana kita di daerah kali ini Bapak Ibu di mana ya? Di Enrekang. Enrekang. Pak Enrekang. Satu kabupaten sama ya, satu kabupaten ini ya Enrekang. Iya. Iya Pak. Mohon maaf ini. Saya terus terang belum pernah ke Enrekang. Saya kepingin sekali datang ke Enrekang. Saya kemarin waktu datang ke Sulsel itu baru kegiatan pembekalan calon waktu itu masih PP ya, pembekalan CPP. Kalau kita pembekalan
Fasilnya kan secara daring. Nah ini di waktu itu di Panakukang kalau tidak salah gitu ya. Kalau ke Nrekang ini nanti insya Allah ada kesempatan bisa jalan-jalan ke Pak Zainuddin ya di sana nanti. Kalau Pak Zainuddin sendiri tinggal di Nrekang ya berarti ya? Nrekang, namanya Nrekang Duri, itu sekitaran pegunungan. Tapi iya, alhamdulillah sinyal aman ya Bapak ya. Iya. Iya. Oke, saya lanjut dulu ya Pak. Nanti kita akan ada sesi perkenalan sendiri. Capaian dari modul itu ya Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua adalah CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan berkarakter. Jadi Bapak Ibu bagaimana sebenarnya pemikiran KHD itu nantinya Bapak Ibu bisa terapkan, bisa kita pakai di dalam kegiatan kita sehari selama menemani anak-anak didik di kelas, pembelajaran di sekolah, gitu ya. Kemudian capaian secara khusus dari modul tentunya Bapak Ibu diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pikiran KHD, kemudian keterampilan mengolah pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian sikap reflektif kritis. Nah, itu harapannya kemampuan yang ingin diharapkan ya dari Bapak Ibu semua selaku CGP nantinya. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu agenda kita pembukaan kurang lebih 25 menit ya sementara berlangsung, kemudian selanjutnya nanti akan ada refleksi kritis, ada beberapa nanti pertanyaan yang mungkin perlu Bapak Ibu jawab, kemudian kita akan melakukan diskusi secara panel ya kelompok, nanti silakan Bapak Ibu tanggapi beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan diberikan, dan berikutnya adalah refleksi dan umpan balik dari fasil itu sendiri dan penutup. Nah, ini kegiatan rangkaian yang akan kita lalui ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya mungkin di sini ada kenalan ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu semua. Oke. Oke Bapak Ibu, kita ingin kenal juga ya. Mungkin sebaiknya kita open kamera ya supaya kita bisa lebih mengenal ya. Betul ya Pak Fasil ya. Oke, mungkin teman-teman Bapak Ibu CGP yang tidak terkendala jaringan, biasanya kan kalau di open kamera ini kendalanya adalah jaringannya itu suka macet-macet. Tapi yang jaringannya aman-aman silakan di open kameranya supaya kita juga bisa lebih mengenal kembali. Ya, oke. Ya, oke, baik. Mungkin dari Pak Fasil dulu. Nanti cukup perkenalannya adalah nama, kemudian tugas di mana, sudah berapa lama sudah berapa lama Bapak itu bertugas khususnya di pendampingan guru penggerak ya, di guru penggerak ini. Mungkin itu aja ya. Jadi cukup singkat, kemudian silakan tunjuk teman yang berikutnya. Silakan di open kameranya untuk itu, Bapak Ibu. Saya akan stop sharing terlebih dahulu. Oke, silakan dimulai dari Pak Zainuddin dulu. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Asal SD 81 Kalaciri, yang CGP sudah tahu semua dengan saya, kecuali Pak Fasil ya. Fasil, ya. Kemudian saya sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut sudah hampir masuk ke tahun kedua ini Pak. Jadi saya adalah alumni penggerak angkatan 7 yang belum selesai pendidikan. Alhamdulillah diangkat jadi kepala sekolah. Jadi saya kira seperti itu Pak. Saya ke Ibu Pepe. Silakan. Terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Fasil dan Bapak Pepe.
luar biasa semangatnya hari ini. Saya Nasra mengajar di UPT SDN 1 Nrekang. Kebetulan saya alumni guru penggerak angkatan 5 Pak, angkatan pertama di Kabupaten Nrekang. Kemudian hal paling menyenangkan adalah saya bisa lolos menjadi pengajar praktik di angkatan 11 ini. Oke, luar biasa Ibu. Ya. Saya mengajar di kelas 2 SD Pak. Saya serahkan kepada Ibu Susanti. Silahkan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti N. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Baraka. Sebenarnya saya angkatan 10 yang ditabung dulu, baru sekarang bisa ikut CGP angkatan 11. Jadi mohon bimbingannya Pak Ibu PP, Pak PP dan Fasil, karena betul-betul baru belajar. Kita kolaborasi, Bu. Ya. Insya Allah. Ya. Sekarang saya serahkan ke Ibu Keptek, Ibu Mardia. Ibu Mardia, oke silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia SPD NPD. Tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Baraka di Kecamatan Buntu Batu. Jadi saya tugas saya sebagai kepala sekolah sudah masuk tahun keempat. Kebetulan di angkatan 10 itu pas bisa kepala sekolah itu bisa mendaftar CGP. Sebelumnya itu saya sudah 2 kali mendaftar tersebut tetapi selalu gagal. Jadi mungkin rezeki saya masuk di CGP angkatan 10. Jadi kemarin saya angkatan 10 tetapi sama dengan Ibu Susanti tadi baru dari kesempatan untuk melakukan pendidikan di angkatan ke-11 ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan di angkatan 11 ini kita bisa berkolaborasi untuk tetap menambah pengetahuan kita tentang bagaimana peningkatan kompetensi kita ke depannya. Saya kira itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Kapsek. Lanjut ke siapa Ibu? Silakan tunjuk. Ke Ibu Nirwana. Ibu Nirwana. Nirwana. Oke, Bu Nirwana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Nirwana. Saya mengajar di UPT SD Negeri 5 Pasui, Kecamatan Buntu Batu. Jadi saya juga angkatan 10 sama dengan Ibu Susanti dan Mardia, namun masih ini diberi kesempatan untuk ikut diklat di angkatan 11 ini. Harapan saya juga seperti ibu-ibu yang lain, kita berkolaborasi bersama dan sangat mengharapkan bimbingan dari Fasil, PP, karena ini betul-betul baru belajar, Pak. Terima kasih. Maaf Bu, dari SD SMP tadi Bu? SD Pak, SD 5 Pasui. SD 5 ya, oke. Oke, silakan lanjut ke siapa Ibu Nirwana. Jadi saya serahkan ke Pak Fadli. Pak Fadli, silakan Pak Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, volume ya mungkin ya. Waalaikumsalam. Ininya Pak. Saya tadi tempat tugas saya adalah Teman-teman bisa menangkap suaranya Pak Fadli? Tidak Pak. Tidak ya? Iya Pak. Iya. Iya, Pak Fadli
Mohon maaf, kami nggak bisa dengar ya jelas suara dari Pak Fadli. Mungkin pengaruh jaringan atau mungkin perangkat yang mungkin perlu di ini lagi ya. Ya Pak Fadli ya. Ya. Oke. Mungkin kita next dulu ya dari Pak Fadli mungkin ke Ibu yang lain, ke Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuselfi dari UPT SDN 39 Caktipa. Saya lulusan CGP angkatan 10, tapi alhamdulillah diberi kesempatan untuk pendidikan pada angkatan 11 ini, Pak. Harapan saya untuk mengikuti pendidikan CGP angkatan 11 ini, mudah-mudahan dengan mengikuti pendidikan CGP pada angkatan ini, kita bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Silakan next Bu. Bu Eka. Siapa lagi Bu? Saya lempar ke Ibu Hasnawati. Ibu Hasnawati, mana orangnya Ibu Hasna? Hadir. Oke, silakan Bu Hasnawati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, asal sekolah UPT SDN 12 Inrekang. Saya sebenarnya sama seperti teman-teman, lulus UPG 10 kemarin, baru ikut kelas. Mohon bimbingannya kepada Ibu PP Nasira dan Pak Fasil, karena saya betul-betul baru pertama kali ini gabung seperti sumsum yang begini. Jadi mohon izin, mohon bimbingannya kepada Ibu PP dan Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mungkin? Silakan ke teman yang lain, Bu Hasna, siapa yang ditunjuk? Ke Ibu Dian. Ibu Dian. Ya. Mana Ibu Dian? Oke, Bu Dian belum ya tadi ya? Tadi ada Nirwana sendiri ya. Ini Ibu Dian. Ibu Dian tadi sudah gabung, kayaknya jaringnya. Ya ya. Oke, bisa ke yang lain Bu selain Bu Dian mungkin. Silakan. Ya. Oh, Ibu Dian sudah ada. Oh, sudah ada. Silakan Bu Dian. Cuma mungkin suaranya ya masih belum terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya. Silakan Bu Dian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Belum kedengaran? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, Ibu, lanjut, Bu. Kayaknya Ibu Dian tidak dengar. Iya, iya. Keluar suaranya cuman tidak benar deh. Ya, oke. Sudah masuk. Oke, ke Ibu yang lain kalau begitu ya. Ke Ibu yang terakhir yang belum siapa? Ibu Arna Karti. Iya, oke, silakan. Bismillah.
Sudah masuk. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, silakan Bu Sultan Anar Arnakati dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktik dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat. Ya, semoga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin, amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Arna Karti Sultan. Saya bertugas di SD Negeri 171 Matawai. Saya lulusan guru penggerak angkatan 11 dan alhamdulillah langsung terpanggil di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Besar harapan saya agar Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktik membimbing kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah memperkenalkan diri. Mungkin saya juga perlu kenalan kalau gitu ya Ibu ya, supaya Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah saling kenal sih, cuman saya yang belum kenal. Pak, saya belum Pak. Oh belum Bu Mustaqimah, silakan. Mohon maaf. Iya. Ya maaf Pak, terima kasih. Silakan. Mohon ya maaf. langsung saja Pak, saya perkenalkan, nama saya Mustaqimah. Saya mengajar di sekolah dasar yaitu SD Negeri 145 Bancak, Kecamatan Baraka, Kabupaten Rekang. Jadi seperti teman tadi bahwa saya itu lulus CGP angkatan 10 dan alhamdulillah pada angkatan 11 ini saya terpanggil. Dan adapun harapan saya dari Bapak Fasilitator dan Bapak guru praktek serta teman-teman dalam proses pendidikan CGP ini kita saling berkolaborasi sehingga kita terus diberikan kesehatan sampai akhir proses pendidikan ini. Ya, amin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mustaqimah. Masih ada yang ketinggalan mungkin? Pak Aswar Anas belum. Pak Aswar Anas, iya betul. Tadi sempat keluar tadi Pak Aswar Anas. Silakan Pak Aswar. Sudah aman jaringan Pak Aswar? Oke, Cek. Iya, silakan. Cek. Nah, sudah. Aman Pak, aman. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kamera Pak. On kamera. Jaringan, aduh. Jangan alasan. On kamera. Oke, kamera. Kamera. Coba dibuka kameranya. Iya, luar biasa. Mantap. Ya, saya Azwar Anas Pak. Saya bertugas di sekolah SMP Negeri 3 Baraka. Kebetulan sama dengan Ibu Susanti N. Saya juga kebetulan sama juga lulus di angkatan 10, cuma baru ikut pendidikan di angkatan 11. Harapan saya di sini Pak, mohon bimbingannya Pak Fasil dan PP, rekan-rekan CGP. Mudah-mudahan karena saya di CGP ini saya buta sekali Pak, ya kan ada yang penyakit mata itu, ada yang rabun, ada yang saya buta sama sekali Pak. Ya jadi makanya kenapa saya selalu berkomentar di kelas kolaborasi karena saya butuh bimbingan ya. Jadi saya butuh bimbingan dari Pak Fasil, Pak PP dan rekan-rekan CGP. Semoga tutur dayanya bisa ya di belakang mendorong ya gitu. Jadi mungkin itu Pak. Jadi sekali lagi saya mohon bimbingannya karena saya buta sekali tentang CGP ini Pak. Mudah-mudahan pendidikan CGP ini
selama kurang lebih 6 bulan kita lulus semua, amin, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi dari SD atau SMP Pak Aswar? SMP 3 Barak. SMP 3. Oh, sama-sama dengan Bu Susanti tadi ya? Iya. Ya, oke Bapak Ibu, saya kira sudah semua yang tadi Pak Fatin terkait di jaringan, dan alhamdulillah semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Tinggal saya berarti yang belum ya Bapak Ibu, karena kalau saya belum Pak. Oh, ada masih ada. Oh iya. Oh iya. Silakan Bu Dian. Sudah bagus kayaknya Bu Dian. Silakan Bu Dian. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Dian Nirwanasari SPD, mengajar di TK Pertiwi 9 Tampo dan sudah menjadi guru kira-kira sekitar 18 tahun. Dan mungkin saya satu-satunya guru TK yang ada di sini, sehingga dengan kegiatan CGP ini saya berharap bisa saling sharing, berbagi informasi dengan Bapak Ibu semuanya yang jenjang pendidikannya tidak sama dengan saya, dan berharap dengan mengikuti CGP ini kita semua bisa menjadi agen perubahan sesuai dengan makna dari guru penggerak. Paling tidak kita mulai dulu sebagai agen perubahan dari lingkungan sekolah sendiri, sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk sekolah supaya menjadi lebih baik lagi. Demikian perkenalan saya. Semoga kita dapat berkolaborasi di 6 bulan ke depan, bahkan mungkin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, harapan-harapan Bapak Ibu yang bahkan bukan hanya disampaikan, juga sudah dituliskan di LMS, itu saya yakin ini kita memang butuh yang namanya kolaborasi ya. Kita butuh yang namanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Saya kira itu ya benar disampaikan oleh Pak Aswar, kita butuh namanya kolaborasi. Yang dari TK, dari SD, tentunya yang SD bukan tidak butuh dari TK, yang TK juga nggak butuh dari SMP dan seterusnya ya. Kita saling bertukar pikiran, itu yang menjadi poin utama. Oke Bapak Ibu, baiklah, saya akan memperkenalkan diri ya. Biasanya ya teman-teman mengambil begitu. Kemudian Bapak Ibu, saya mungkin saya sendiri yang dari luar daerah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Sulawesi Selatan, saya di Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Ya, saya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Parigi Motong Bapak Ibu. Kalau mungkin pernah jalan-jalan ke wilayah sini lewat Parigi Motong, ya saya di situ ya, di Parigi Motong. Kemudian saya saat ini bertugas di salah satu SMP ya. Jadi sama seperti Bapak-bapak tadi, ada yang dari Pak Aswar ya dari SMP, kemudian ada Bu Mardiah ya, Bu Santi dari SMP. Nah, saya juga sama dari SMP sebenarnya ya Bu ya. Dari SMP Negeri 1 Mepanga, atau ya salah satu di sekolah di Parigi Motong begitu. Selaku kepala sekolah di SMP tersebut. Saya sudah cukup lama sih saya bergelut atau bersama-sama dengan guru penggerak atau calon guru penggerak. Kenapa? Karena sejak awal dimulainya guru penggerak saya itu sudah terlibat di sana Ibu ya, sudah selaku aktor. Saya mulainya itu bukan sebagai guru penggerak seperti Bapak Ibu, tapi saya berangkat dari pengajar praktik dulu, namanya bukan pengajar praktik Bapak Ibu, dari pendamping ya, kemudian berubah jadi pengajar praktik di angkatan pertama, kemudian di angkatan berikutnya angkatan 5, kalau daerah saya itu tidak ada angkatan 2, angkatan 3, langsung angkatan 5 gitu. Angkatan 5 itu saya mulai mendaftar di bagian fasil itu ya. Kemudian bertugas di angkatan 6 ya.
angkatan 6 jadi fasilitator, guru penggerak. Saya bertugas di wilayah Sumatera, kemudian angkatan 9 kemarin juga saya bertugas di Sumatera tapi bagian Lampung ya, di Lampung. Dan alhamdulillah saat ini juga saya diberikan kepercayaan bersama Bapak Ibu CGP luar biasa hebat dari Nrekang ya, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan kita bisa tadi ya saling kolaborasi, kita bisa saling bertukar pikiran ya, sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di pendidikan guru penggerak ini di angkatan 11. Sekaligus saat ini juga saya mengikuti CGP juga sama seperti Bapak Ibu. Jadi saya juga CGP juga saat ini Bapak Ibu. Jadi selain Fasil saya juga CGP. Namanya kita namakan dengan CGP rekognisi. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa lulus, benar ya. Harapannya Anda bisa lulus selaku CGP di angkatan 11 ini. Ya, seperti itu ya Ibu. Saya belum CGP juga ternyata ya Ibu ya. Sama. Saya masih ikut namanya CGP rekognisi atau penyetaraan CGP seperti Pak Ibu. Oke, itu ya sedikit pengenalan dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan share kembali ya. Karena ini waktu kita terus berjalan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Ada yang ingin sampaikan? Terima kasih Pak sebelumnya. Mohon maaf. Mohon izin saya dengan Ibu Nasira. Izin kamera Pak. Open mic sama kamera kalau diizinkan. Tetapi kami tetap membersamai Bapak Ibu di ruang virtual ini. Kami tetap menyimak Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Zainuddin, Pak PP atas konfirmasinya. Jadi harapannya teman-teman yang lain CGP tetap bisa on ya, supaya jangan nanti dikira saya cuma ngomong sendirian, ternyata tidak ada orangnya. Oke, ya, bisa tetap on kamera ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Di sesi saya lanjut. Nah, sementara tujuan kita ini Bapak Ibu di pembelajaran saat ini peserta atau CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Ya. Ini saya kira kita lewat aja ya. Nah, cuman nanti di refleksi kritis ini Bapak Ibu nanti diharapkan setiap CGP itu menyampaikan ya, memberikan perspektif reflektifnya terhadap pemikiran KHD. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah itu kita akan lakukan diskusi, dialog untuk konfirmasi terkait apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Oke, itu. Jadi ini kesepakatan kita ya. Harapannya ini seluruh peserta bisa bersumbangsih pemikirannya, itu berpendapat gitu. Kemudian berpikiran terbuka, saling menghormati. Ketika ada temannya menyampaikan pendapat, tolong mic-nya tidak di-on-kan atau dinyalakan supaya tidak mengganggu teman yang lain. Jika ada satu peserta bicara, yang lain mendengarkan secara aktif supaya nanti bisa memberikan umpan balik atau mungkin menyampaikan pesannya. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi silakan raise hand, angkat tangan ya terlebih dahulu. Kemudian ketika dipersilahkan Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapatnya atau mungkin pertanyaannya. Berpartisipasi penuh. Nah ini Bapak Ibu harapannya setiap kegiatan, kegiatan rukol ya khususnya itu Bapak Ibu diharapkan bisa berpartisipasi secara penuh. Artinya bahwa Bapak Ibu jangan hanya sekedar sebagai formalitas. Nah ini karena saya tahu bahwa Bapak Ibu semua ini adalah guru-guru hebat, guru-guru yang tadi sudah sampaikan penuh semangat gitu ya. Dari awal oleh Bu Nasrah tadi luar biasa sekali bahwa Bapak Ibu semua ini adalah guru-guru pilihan. Kalau nggak terpilih Bapak Ibu nggak mungkin di sini ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Ya.
dia dari angkatan 10 ikut di angkatan 11 ini, terpanggil di sini. Nah, ini kan suatu kesyukuran. Nah, ini harus kita belajar dengan semangat Bapak Ibu. Kemudian mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan gembira. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ada rasa tegang, santai, kemudian kita perasaan gembira. Ini harus selalu kita kedepankan ya Bapak Ibu, agar supaya pembelajaran kita itu akan selalu bisa lebih maksimal, lebih baik lagi ya. Itu. Tentunya agar kita bisa mendapatkan rasa seperti itu, Bapak Ibu, kita harus lupakan beban-beban yang selama ini mungkin menjadi beban kita ya, mungkin terkait tentang pembelajaran kita, mungkin tugas-tugas di PM yang belum selesai dan lain sebagainya ya. Jadi tugas-tugas pendampingan anak, mungkin rapor belum selesai ya, sementara kita fokus di sini ya. Kalau di daerah Nrekang kapan Bapak Ibu terima rapor? Pekan depan, Pak. Tanggal 8, Pak. Pekan depan ya. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti anak-anak bisa terima rapornya ya. Oke, ini juga butuh konsentrasi fokus dari kita juga ya selaku guru, karena ini menyangkut rapornya anak-anak juga. Nah, kita akan masuk ke refleksi kritis ya Bapak Ibu. Yang pertama ini terkait tentang pemikiran KHD 3 semboyan. Nah, ini akan saya kopikan link Padlet-nya di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu nanti klik kemudian isi ya. Oke, sudah ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu klik. Bisa Ibu, bisa terhubung? Bisa Pak. Oke. Ya, silakan diisi. Di situ ada satu buah pertanyaan ya, bagaimana Anda menerapkan semboyan KHD dalam konteks pembelajaran di kelas. Jadi dari 3 semboyan itu ya, yang pertama adalah Ing Arso Sungtulodo, kemudian Ing Matio Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani. Ya, ini bagaimana konteks ini ketika diterapkan dalam kelas Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu dengan klik tombol tambah itu ya, kemudian silakan berikan komentarnya di situ. Tulis nama dulu di atas, tulis nama, kemudian seperti ini ya, misalnya tulis nama, kemudian komentarnya di bawahnya. Ya, itu ada tombol tambah seperti itu ya. Ada Pak. Ya, silakan tulis komentarnya.
Kalau Pak Zainuddin sendiri sudah di CGP bertugas sebagai PP di angkatan berapa semua Pak Zainuddin? Baru di angkatan ini atau sebelumnya sudah pernah? Baru kali ini Pak, saya Baru. angkatan 7, CGP angkatan 7 kemarin. Oh, angkatan 7 ya? Baru kali ini bertugas Berarti sebagai angkatan 9 tidak ada ya di Endekang ya? ada angkatan 9 Pak, ada. Oh, cuma Bapak belum waktu itu belum PP ya? Iya. Angkatan 9 ya? Belum. Malah CGP angkatan 9 masih ada bergabung dengan kita angkatan 9 10-11. Ada juga yang ikut di angkatan sekarang ini? 11 Iya, ini? Pak. Ya berarti angkatan Kalau 9. Endekang ini 181 CGP. Luar biasa itu Pak, banyak itu di Endekang ini berarti semangatnya. Iya, dan angkatan 11 ini juga Pak masih banyak yang belum masih parkir ya. Jadi ya luar biasa maksudnya keinginan teman-teman guru di sana untuk belajar di PGP ini sangat tinggi gitu ya. Ini kolaborasi dengan dinas dan semua pihak Pak. Iya benar, memang harus begitu. Kalau enggak, itu tadi kalau kita hanya serahkan ke kepala sekolah saja, itu ya kadang-kadang teman-teman ini kurang ya punya semangat untuk daftar harus perlu pendampingan seperti itu dari dinas dan seterusnya ya. Tapi di sekolahku yang ikut angkatan 11 ini ada 4 orang. Itu. Angkatan sebelumnya belum ada ya? Belum ada. Angkatan 7 kan Bapak sendiri berarti. Iya, di kolaborasi lagi-lagi. Ini belum selesai CGP sudah diangkat ya Pak ya? Waktu itu ya? Alhamdulillah. Iya. Ya sambil menunggu jawaban dari teman-teman ini ya mengisi tanggapannya ya, responnya terkait ini topik yang kita berikan itu. Saya kalau di kepala sekolah secara definitif itu sejak 2020 sebenarnya, cuman COVID lalu sempat PLT juga kurang lebih 2 tahun. Nah, sementara di sekolah yang saat ini saya baru setahunan lah, sekitar 1 tahun ini. Cuma memang saya bukan dari jalur guru penggerak sih. Iya. Saya memang ikut cakep lalu. Cuma masalahnya sekarang kan cakep tidak ada, cawas tidak ada lagi kan. Makanya mau nggak mau kepala sekolah tetap harus ikut pendidikan guru penggerak lagi kan. Gitu. Betul, Pak. Sebenarnya Pak saya dimutasi waktu pendidikan guru penggerak dulu. Saya dimutasi ke sekolahnya Ibu Nirwana sama Pak Padli SD 5. Jadi saya bertugas di sana sama Pak Padli itu di sekolah Pak Padli cuma 5 bulan Pak. Baru kembali lagi ke sekolah kembali lagi awal. ya. Iya. Setelah diangkat jadi kepala sekolah. Oh, mutasi sebagai guru, bukan kepala sekolah ya. Iya. Guru di sana diangkat kepala sekolah kembali di sekolah asal ya. Iya. Sekolah saya itu masuk dalam kategori terpencil, tapi sudah keluar 2016 yang lalu, sudah keluar. Berapa kilo dari rumah itu Pak? Sekitar 15 kilo, cuma kalau medannya ke sana lumayan. Jadi bisa ditempuh kurang lebih. Saya tetangga dengan Ibu Anu di sini, Ibu Arna Karti. Karti saya lewat sekolahnya baru ke sekolahku. Berarti perannya masih dibayar Bu Arna Karti ya? Iya. Masih. Enak dia itu Pak.
Enak dia Kenapa? Pak Kepsek Kenapa? Pak. Pendampingnya dekat-dekat. Saya Pak Jauh. dari ujung. Iya Pak jauh. Saya ada di kota. CGP semua ada di gunung. Iya. Berarti ibu turun gunung itu. Iya Pak. Aduh. Atau naik gunung, Bu? Oh iya. Enaknya kami Pak di Kecamatan Buntu Batu itu karena 5 CGP-nya kemudian 5 PP-nya kemudian CGP-nya banyak sekali. Jadi kita enak mungkin dari dinas itu ya enak memilih anggota. Iya. Enggak sama Bu Banyak Nasra ya. pendekatan ya. Harus Iya harus Pak. Aduh saya ini Pak masuk sendiri desa. dari perempuan lagi Berarti Pak. iya, berarti Bu Nasrah itu tidak berhasil menarik CGP di sana. Iya Pak kurang sepertinya di angkatan 10. Itu. Sama saya dulu waktu PP itu lumayan jauh-jauh juga itu sekitar 30-an kilo Bu. Ya. Banyak teman juga itu harus menginap. Nah, harus menginap waktu pendampingan. Itu waktu angkatan pertama itu kan masih jarang sekali. Maksudnya teman-teman yang kepingin belajar di PGP ini kan angkatan pertama ini masih kurang. Jadi jauh-jauh jaraknya waktu itu. Kita PP waktu itu pertama hanya 5 orang di kabupaten. Terpaksa harus mengambil PP dari daerah lain. Nah, mereka juga jauh juga kan. Terpaksa mereka harus menginap. Memang enaknya waktu itu di angkatan pertama itu kita masih diberikan penginapan. Kalau sekarang tidak ada. Ya kalau dulu kita masih diberikan penginapan. Jadi kita nanti diganti juga ongkos penginapannya itu. Kalau memang menginap kan jauh. Kalau sekarang kan enggak, CGP PP tetap hitungnya lokal kan. Tapi ya alhamdulillah bersyukur aja Bu Nasrah, nanti mudah-mudahan semuanya ada pengalaman masing-masing. Oke, ada yang minta link ulang ya tadi ya. Terpaksa harus kita kirimkan ulang linknya. Kok belum ada yang saya lihat jawabannya dari teman-teman ya? Apakah salah atau bagaimana ya? Atau sudah muncul jawaban dari teman-teman ini? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kendala? Ya, halo Bapak Ibu. Oh, sudah muncul dia. Ini. Oh, belum dikirim aja. Oke, belum dikirim aja. Ya, oke, yang sudah ada saja dulu ya kita komentari ya, kita lihat nanti yang lain silakan untuk menambahkan silakan aja ya. Yang pertama ini ya anonim, namanya tidak tertuliskan. Bagaimana penerapan semboyan KHD? Nah, di sini bisa kita lihat selalu memberi semangat dan motivasi. Nah, jadi ini berarti kaitannya dengan kalau semangat, memberi semangat itu berarti di mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Di tengah, di belakang, atau di depan Bapak Ibu? Ya ini siapa yang menuliskan ini? Selalu memberi semangat dan motivasi, menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, melayani dan tulus hati menuntun murid menjadi pribadi yang berkarakter serta mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini siapa? Saya Pak, saya. Oke. Silakan mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan terkait apa yang sudah Ibu tulis, silakan Bu. Ya. Silakan Bu Santi. Jadi saya menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di kelas, yaitu selalu memberi semangat dan motivasi kepada murid dengan sebaik-baiknya, menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, melayani dengan setulus hati, menuntun murid menjadi pribadi yang
berkarakter, maksudnya sih berkarakter profil pelajar Pancasila dan berakhlak mulia, serta mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Saya di sekolah kami Pak itu baru menerapkan kurikulum Merdeka tahun lalu, dan saya tidak kebagian di kelas 7 karena kelas 7 dulu. Jadi saya mengajarnya di kelas 8 dengan kelas 9 yang masih menerapkan kurikulum K13, kurikulum 2013. Jadi masih belajar. Sekarang tahun ini insya Allah ajaran baru karena kami di mapel kan ada 2 mapel yang diganti per tahunnya. Seni budaya tahun kemarin, nantinya baru prakarya. Kebetulan saya mengajar prakarya Pak di SMP Negeri 3 Baraka. Jadi nanti betul-betul ini ajaran baru ya, nanti ini betul-betul baru mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi belum tahu bagaimana cara membuat modul, baru belajar kemarin, sudah ikut-ikut seminar, tapi nanti baru diterapkan insya Allah tahun ajaran baru ini. Tapi alhamdulillah tahun lalu kepala sekolah sudah mempercayakan untuk jadi koordinator P5. Jadi makanya saya banyak belajar, bertanya di sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan duluan. Jadi alhamdulillah kemarin gelar karyanya alhamdulillah sukses. Begitu Pak. Oke, ya. Luar biasa Bu Santi ya. Sudah dipercaya sebagai koordinator P5. Artinya sebenarnya apa Ibu itu sudah bagian dari guru penggerak itu ya. Jadi koordinator itu, guru penggerak itu apa ya, yang memberikan itu semangat ke teman-teman. Itu sebenarnya tugas dari kita ya. Peranan dari seorang guru penggerak nantinya gitu ya, menjadi agen-agen seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Eka ya, Ibu Eka Yuselfi. Silakan, mungkin dijelaskan secara singkat ya. Ini hanya 2 orang saja ya Ibu ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya menjelaskan bahwa bagaimana kita menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya saya menjelaskan dari ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tolodo, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh atau menjadi panutan bagi anak didik kita. Jadi kita sebagai pemberi contoh untuk anak didik kita. Kemudian Ing Madia Mangunkarso, di sini kita berada di tengah-tengah peserta didik kita. Kemudian kita terus mendorong mereka untuk membangun semangat mereka dan untuk mengeluarkan ide-ide mereka agar mereka terus berkarya. Kemudian Tuturi Handayani, di sini kita sebagai seorang guru menjadi penuntun atau pemberi petunjuk agar anak didik kita bisa berjalan sesuai dengan arah yang kita berikan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Eka, luar biasa sekali ya, sangat baik. Refleksi dari Ibu Eka ini terkait tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Nah, ini kalau memang agak susah ini karena ini bahasa Jawa ya Ibu ya. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini mau mengucapkan Ingarso Sung Tulodo itu agak susah. Kalau saya memang orang Jawa jadi sudah terbiasa itu yang menggunakan Ingarso Sung Tulodo itu ya. Ingarso itu kalau bahasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan di depan itu ya, Ingarso. Sung Tulodo ya, teladan itu ya. Di depan berikan teladan, panutan, menjadi panutan. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi ya. Ing Madyo itu kan di tengah itu ya. Jadi Mangunkarso memberikan semangat, di tengah memberikan semangat, memberikan dorongan gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, di kelas pun kita bukan hanya kita datang ini ya, ini mohon maaf nih Bapak Ibu guru semua.
Ini karena ini CGP, saya berbicara di depan CGP itu ya. Jadi kita bukan hanya yang penting menggugurkan kewajiban, ini yang sering kali kami perhatikan ya teman-teman guru, ini masih banyak yang seperti itu. Jadi datang ke kelas yang penting menyampaikan materi sudah selesai. Sebenarnya bukan itu tuh tanggung jawab kita ya, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi bagaimana membangun budi pekertinya anak-anak, membangun kesemangatannya anak-anak untuk terus belajar, ini yang sangat penting. Nah, jadi kalau hanya sekedar kan memberikan pengetahuan, itu saya pikir hal yang sangat mudah ya. Tapi bagaimana terkait tentang sikapnya anak-anak ini ya, ini kan kaitannya dengan sikap ya. Anak-anak bisa tersemangati, punya rasa untuk pantang menyerah, percaya diri dan lain sebagainya. Ini kan perlu bimbingan. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kurang diperhatikan ya Bapak Ibu. Oke, saya kira ini dulu ya Bapak Ibu. Nanti silakan yang lain yang belum menuliskan, silakan dituliskan komentarnya di sini, meskipun nanti ini sudah dilewat, Bapak Ibu tetap bisa mengirim ya. Jadi tidak masalah. Pastikan semua Bapak Ibu itu saya bisa mendeteksi nama Bapak Ibu, karena ini termasuk di dalam keaktifan. Nanti di sini ada sesi kehadiran ya Bapak Ibu, presensi kehadiran. Ya. Oke, berikut yang kedua ini dengan Padlet ya Bapak Ibu. Saya akan kirimkan juga linknya di kolom chat ya, sebentar ya. Oke, jadi yang belum bisa juga berpindah langsung ke sini ya Bapak Ibu. Jangan ke situ terus, nanti kehilangan arah. Kehilangan arah. Tadi katanya Ibu penuntun dan menuju arah bagi anak didik. Nanti kalau Ibu nggak mengikuti nanti bisa. Oke, silakan. Di kolom chat sudah ada link Jamboard yang Bapak Ibu bisa isi. Nah, ini tadi kalau ada teman-teman yang menyampaikan saya baru kali ini mengikuti pendidikan secara daring. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita akan banyak menggunakan ya aplikasi-aplikasi tambahan seperti itu yang pemanfaatannya termasuk dalam pembelajaran daring seperti ini. Ya, kalau seperti Pak Zainuddin ya tentu CGP sudah sangat familiar ya. Nah, ini tentunya teman-teman perlu dibimbing ya. Oke, silakan Bapak Ibu, di situ sudah ada linknya dan Bapak Ibu bisa membukanya dan mengisi. Oke, yang berikutnya lagi ini. Ya, itu bagaimana hubungan antara menuntun dan budi pekerti. Nah, caranya Bapak Ibu klik yang gambar kertas itu, ya klik gambar kertas, kemudian tulis nama dulu, kemudian isi apa komentarnya Bapak Ibu, atau jawaban tanggapannya dari Bapak Ibu, silakan. Jadi saya akan coba juga melakukan ini ya. Saya buka dulu link. Oke, sudah berhasil buka semua Ibu ya. Oke, sudah. Ya, ada Bu Eka sudah masuk, Bu Mardia, Bu Paswar, Bu Santi. Ya, silakan tulis nama dulu, kemudian silakan berikan komentarnya. Ya. Warnanya biar enggak kuning semua, boleh Bapak Ibu ganti ya, supaya warnanya. Ya, silakan Pak. Oke, warnanya boleh berikan warna yang berbeda. Hubungan antara menuntun dan budi pekerti.
Untuk teman yang lain yang mau mengisi, bukan mengganti teman yang sudah ada, tapi klik ini ya, apa namanya ini yang gambar kertas ini, diklik aja, nah nanti akan muncul. Nah warna nanti Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya, warna apa, pink, ini biru dan sebagainya ya. Kalau mau yang lain juga boleh. Tuh. Kalau angkatan 7 itu berarti kan baru kemarin ya Pak, bulan Mei kemarin ya, aloka sebelum Lebaran ya? Penutupannya itu Pak, yang angkatan 7 Juli. Awal Juli penutupannya. Juli kapan? 2023. Angkatan 7? Iya. Oh angkatan 9 yang kemarin ya, oh iya benar-benar. Iya, angkatan 9 kemarin. Kemarin angkatan 9 betul, saya kira angkatan 7. Karena di angkatan 7 itu saya tidak bertugas, tugasnya justru di angkatan 6. Oh, dengan angkatan 9. Kalau angkatan 9 Kabupaten Drekan kalau tidak salah ada sekitar 20 PP yang bertugas, berarti sekitar 100 CGP. Oh berarti ada juga yang angkatan 9 kemarin ya, terlaksana Iya, ya? iya, ada. Iya Pak. Karena kalau di kami di sini kemarin gabungan antara angkatan 8 dengan angkatan 9. Iya Bu Mardia, silakan. Tapi Pak mau bertanya, bagaimana caranya lihat itu yang sudah ditulis tadi? Mungkin ketutup teman, atas nama siapa ya? Mardia. Oh, biasanya dia ketutup teman ya. Kemudian adakah batas tulisannya, kenapa tadi tidak mau seperti itu? Iya, atas nama siapa sih? Mardia. Mardia ini sudah ada nih Bu, ini Bu Mardia toh? Iya, maksudnya masih siap mau lanjut nah. Oh, enggak. Bu, memang di sini kita dibatasi, jadi cukup yang singkat saja ya. Dia iya, singkat saja. Singkat saja, karena di sini dibatasi jumlah karakternya. Jadi. Oh iya. Oh, jadi. Ya cukup aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa dijelaskan ya. Kalau misalnya makasih, Pak. perlu butuh penjelasan. Iya. Oke, makasih. Terbatas karakternya dia, nggak bisa banyak. Makanya ini Jambat ini mau ditutup. Jambat ini per 1 Oktober ini nanti sudah nggak bisa digunakan lagi. Gitu. Praktis sampai 2024 ini mereka sudah hilang nanti. Pokoknya sebelum ditutup kita gunakan saja ya. Jadi kalau sudah ditutup kan nggak bisa lagi.
Oke, bagaimana Bu Mardiah? Ada yang disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Saya kira Raisen ada yang disampaikan. Oke, Bapak Ibu. Karena waktu kita nanti ini masih ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi. Waktu kita sudah jam 15 ya. Mungkin dari apa yang sudah ada Ibu Mardiah, Ibu Hasnawati, Ibu Nirmawati, ya, ini sudah menuliskan. Jadi silakan mungkin raise hand siapa yang ingin menyampaikan di antara teman-teman yang sudah ini. Atau mungkin ada teman yang belum sempat menuliskan, boleh juga. Nirwana, oke, ada Bu Nirwana juga. Oke, silakan Ibu, gantian. Siapa tadi yang ingin menyampaikan? Tadi yang di pertama ada Ibu Susanti dan Bu Eka ya. Mungkin yang lain silakan, ada Bu Nirwana, Bu Mardiah atau Bu Asnawati. Silakan Bu Mardiah. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara menuntun dan budi pekerti. Menurut saya, menuntun itu adalah bagaimana kita seorang guru itu mendampingi anak dalam setiap proses langkah belajarnya. Kemudian kalau budi pekerti itu adalah tingkah laku, kemudian akhlak dari anak-anak. Jadi hubungannya di sini adalah bagaimana kita seorang guru itu bisa menuntun anak-anak kita untuk bagaimana dia melakukan langkah dalam belajarnya, proses belajarnya, kemudian sehingga bisa terbentuk tingkah laku atau akhlak atau maksudnya di sini ada perubahan tingkah laku terhadap anak tersebut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Mardiah sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi menuntun itu yang mendampingi, menurut Bu Mardiah ya, mendampingi anak itu bagaimana bisa terarah terutama pada hal-hal budi pekerti yang baik, akhlak yang baik gitu ya. Itu bukan hanya sekedar istilahnya itu menyampaikan, tapi bagaimana bisa mengarahkan, menuntun ya, mendampingi anak-anak itu bisa terwujud budi pekerti yang baik. Nah, memang betul sekali ya, yang namanya akhlak budi pekerti itu kan bukan sekedar bukan seperti kita membalikkan telapak tangan, itu butuh proses waktu yang lama. Nah, itu butuh kesabaran, butuh tuntunan dari seorang guru, seorang tua misalnya kalau kita dengan anak-anak kita itu ya, itu namanya kita menuntun anak-anak itu. Jadi akhlak itu sebenarnya kalau menurut saya itu Bapak Ibu tidak bisa sekedar disampaikan ya, tapi harus berikan teladan, kita berikan tuntunan ya, kita dampingi mereka ya. Kalau misalnya dia belok, kita luruskan kembali dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ya. Oke ya. Terima kasih Bu Mardiah sudah luar biasa ya memberikan tanggapannya tadi. Berikutnya lagi silakan Raisen mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang sudah Raisen. Oke, silakan. Yang sini sudah mengisi ada Ibu Hasnawati mungkin. Silakan Bu Hasnawati. Bismillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hubungan antara penuntun dan budi pekerti yaitu menuntun adalah proses yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk mencapai tujuan budi pekerti. Dengan menuntun, guru membimbing siswa untuk mengembangkan budi pekerti yang baik, yang dimana menuntun itu memberi arahan kepada anak-anak didik kita di kelas agar budi pekertinya, yang dimana budi pekerti itu seperti sifatnya harus jujur dan bertanggung jawab. Karena zaman sekarang yang sangat-sangat berkembang, kalau tidak dituntun, tidak diarahkan,
anak-anak akan bertingkah laku yang di luar dari kalau bahasanya itu bilang di luar dari umur mereka. Itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Hasnawati. Jadi di sana tadi Ibu Hasnawati juga sempat menyebutkan ada kata jujur dan tanggung jawab. Jadi menuntun itu perlu tanggung jawab juga ya. Jadi kalau kita selaku guru sudah lepas dari tanggung jawab ya tentunya kita tidak sanggup untuk menuntun anak-anak itu sendiri ya. Itu ya Bu Hasnawati ya. Jadi proses yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan yakni budi pekerti itu sendiri ya, budi pekerti yang baik. Jadi perlu adanya satu tuntunan atau menuntun dari seorang guru itu. Ya, mungkin mohon maaf 2 saja ya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi diskusi yang berikutnya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja ya di sini tanpa harus menunjukkan di Jamboard. Bapak Ibu langsung memberikan komentarnya sebentar. Oke. Saya akan hentikan presentasi dulu. Kemudian saya akan ini sedikit oke. Iya, ini Bapak Ibu yang terakhir ini, pertanyaan terakhir. Kenapa atau mengapa dalam proses atau penyelenggaraan pendidikan itu kita butuh atau perlu memperhatikan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi dalam hal kita mendidik anak-anak itu kenapa perlu harus memperhatikan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, mungkin secara langsung aja silakan di open mic-nya langsung menyampaikan. Silakan 2 orang. Saya kasih kesempatan 2 orang Bapak Ibu. Oke, silakan. Yang belum ya. Ibu yang lain, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Jadi Bu Santi, silakan Bu Santi. Oke, Bu Santi tadi sudah ya. Oke, Bu Santi ditahan dulu ya kalau begitu. Nanti kalau misalnya nggak ada yang resen lagi silakan. Oke, silakan yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang resen. Oke, nampaknya belum ada. Mungkin silakan Bu Susanti. Kemudian Bu Dian ya, nanti setelah Bu Santi kemudian dilanjutkan Bu Dian Nirwana. Silakan Bu Santi duluan. Ya, silakan Ibu Susanti. Mengapa dalam menyelenggarakan pendidikan atau mendidik itu kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bu Susanti. Ya, terima kasih Pak. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu Pak? Iya, silakan. Ya, kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada satu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang ya,
rempahnya Bu Susanti termute, kemudian jaringan tidak terlalu bagus. Cuman yang bisa kita tangkap tadi bahwa kodrat zaman itu adalah bagian bagaimana kita memberikan, mengakomodir ya pembelajaran anak-anak itu yang sesuai dengan zaman saat ini atau di masa kini, perkembangan saat ini ya, seperti itu ya. Itu ya dari Bu Santi tadi. Oke, silakan berikutnya ke Ibu Dian Nirwanasari. Mudah-mudahan aman-aman jaringannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kodrat alam itu adalah pembawaan anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh lingkungan, tempat tinggal, sosial dan budaya, sehingga pendidikan, misalnya pendidikan di negara Indonesia dengan negara luar pasti berbeda karena memperhatikan dari lingkungan sosial. Ya, ini kita memang untuk pelajaran daring seperti ini itu Bapak Ibu ya, kendalanya jaringan ya. Oke, mungkin Sedangkan sudah kembali lagi. kodrat zaman itu berhubungan dengan perkembangan pendidikan dari masa ke masa, sehingga misalnya tahun ya. Jadi misalnya kodrat zaman adalah perubahan sistem pendidikan dari tahun ke tahun. Sehingga pendidikan yang bisa dari tahun 90-an sampai tahun 90-an tentu berbeda dengan pendidikan zaman ini. Dahulu pendidikan tahun 90-an itu mungkin belum menggunakan teknologi seperti ini. Sekarang penerapan pembelajaran di sekolah itu sudah mengarah ke misalnya pembelajaran menggunakan TIK atau komputer, karena memang zamannya sekarang adalah zaman IT, era 4.0, sehingga perlu memang memperhatikan kodrat zaman. Tidak mungkin kita pada zaman sekarang masih menerapkan sistem pendidikan yang seperti dulu dengan tidak menerapkan tidak memberikan pendidikan komputer, terutama bagi anak SMP dengan SMA tentu harus diberikan sesuai dengan zamannya. Ya, terima kasih. Oke ya Ibu Dian, terima kasih. Jadi intinya tidak ada alasan ya Bu Dian bagi kita seorang guru itu untuk tidak melakukan perubahan diri ya. Katakanlah kita hari gini gitu loh ya, kita tidak kenal IT, kita nggak bisa membelajarkan anak-anak dengan menggunakan IT. Tentunya ini akan dikalahkan dengan anak-anak yang zaman now sekarang itu anak-anak sudah lebih hebat, lebih maju ya begitu. Nah, tentunya kita juga harus mengupdate diri. Ya, taruhlah seperti laptop misalnya ya, kita meskipun mungkin usia kita sudah dianggap senior ya, akan tetapi tentunya kita belajar itu tidak berbatas usia kan gitu. Saya yakin masih bisa. Kadang-kadang kalau di sekolah saya itu Ibu ya, ini masih seperti itu ya. Jadi saya sudah tua, saya sudah yang muda-muda saja. Betul Pak Zainuddin begitu ya. Yang muda-muda saja lah yang belajar itu ya. Saya sudah tua. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat seperti ini pendidikan itu kita nggak harusnya seorang guru itu harusnya tetap memfasilitasi anak-anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu kan. Oke, seperti itu ya Bu Nirwana. Terus kemudian tadi disampaikan juga dari Bu Dian itu bahwa kodrat alam itu terkait dengan keadaan alam. Nah, memang nggak bisa disamakan ya antara kehidupan kita di Indonesia dengan orang di luar. Oke lah, nggak usah terlalu jauh. Misalnya kehidupan di Nrekang tentu nggak sama dengan yang ada di Parigi Motong di tempat saya itu kan. Di Nrekang itu mungkin punya adat istiadat tersendiri, punya tata krama tersendiri di sana, punya satu sopan santun atau mungkin ya kebiasaan yang dilakukan di sana itu sendiri. Dan ini menurut saya itu akan menjadi kekayaan di Nrekang itu juga, ya, kekayaan di sana. Dan itu
perlu dikembangkan ya. Jadi kodratnya hidup di situ, tinggal di situ ya. Bagaimana pendidikan itu harus kita sesuaikan dengan daerah itu. Itu akan menjadi budaya akhirnya. Nah, kemarin juga kita lihat nih di komentarnya Bapak Ibu semua itu bahwa sebenarnya penyelenggaraan pendidikan adalah tujuannya adalah untuk membangun menyemai ya benih-benih kebudayaan itu sendiri ya melalui pendidikan itu. Pada akhirnya nanti akan terwujudlah suatu budaya bangsa. Ya. Jadi melalui pendidikan seperti itu. Nah, tentunya ini kita juga harus mulai dari yang lokal ya, yang kita itu seperti apa. Karena kita sebenarnya bukan ingin meniru dari orang luar enggak, tapi kita ingin bangun budaya kita sendiri di sini. Bangun budaya kita sendiri. Ya meskipun kita juga harus mengupdate, ada kodrat zaman ya. Kita harus menyaring dari luar, misalnya budaya-budaya dari luar itu. Yang sesuai ya kita pakai, yang enggak sesuai ya kita tinggalkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ya, oke, saya kira demikian ya Bapak Ibu, kita sudah jadi 15 ini. Ini cepat sekali waktu kayaknya ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya kalau rukol itu ruang kolaborasi itu kan 3 JP ya. Kalau ini kan hanya 2 JP diskusi itu. Kita masih kenalan dan lain sebagainya nanti ini memang agak buru-buru. Oke, mungkin akan sekilas saja ya supaya slide yang sudah ada ini mungkin bisa kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin kita lihat secara sekilas saja dulu. Oke, ini saya kira kita lewati saja, tadi kita sudah singgung sedikit. Nah, yang perlu menjadi penekanan ini saja Bapak Ibu. Jadi dari mind map ini di modul 1.1 ini, nah, jadi Bapak Ibu yang pertama tadi ada kerangka pemikiran KHD. Jadi kemudian ada juga asas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kemudian dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti. Nah, kodrat pendidikan zaman kolonial itu sudah Bapak Ibu lihat melalui video. Nah, itu semua ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Nah, tadi sudah Bapak Ibu sampaikan juga. Oke, di kerangka pemikiran KHD di sana ada metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Jadi kalau di Ki Hajar itu rata-rata menggunakan istilah taman ya. Saya itu Bapak Ibu termasuk salah satu kuliahnya itu di taman siswa. Jadi di taman siswa Bapak Ibu. Saya S1-nya di taman siswa. Jadi pendidikannya yang mendirikan Ki Hajar Dewantara di Jogja. Jadi semua itu menggunakan istilah taman. Nah, taman itu supaya kan kalau namanya taman itu kan identik dengan sesuatu yang nyaman, enak, itu yang menyenangkan, itu kan namanya taman kan. Nah, itu kenapa dinamakan taman siswa itu seperti itu. Bahkan di sana ada yang namanya makam, itu juga namanya taman juga, makam ini. Namanya Taman Wijaya Brata. Nah, itu ada taman juga. Nah, makanya kalau ada lagi istilah taman makam pahlawan. Taman supaya di situ juga menjadi tempat yang bahkan untuk wisata dan sebagainya. Termasuk di pendidikannya seperti itu, taman siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu filosofi dari Ki Hajar Dewantara terkait tentang fondasi pendidikan yang ada di kita. Oke, saya kira ini cukup ya. Oke, ya ini Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu, saya sudah membaca ya dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di LMS, kemudian juga saya sudah berikan komentar, harapan-harapan yang sudah Bapak Ibu tuliskan terkait tentang bagaimana modul ini tentunya sekali lagi butuh tadi disampaikan Bapak Ibu terus menggali kemudian berbagi ya, menggali dan berbagi dengan teman-teman, diskusi melalui LMS itu silakan ketika mungkin ada teman-temannya sedang memberikan ngirim video. Nah, ini video baru beberapa ya video yang sudah mengirim ya. Nah, silakan nanti teman-teman yang lain yang belum sempat mengirim nanti silakan dikirim aja, nggak masalah. Kemudian silakan teman yang lain juga memberikan komentarnya.
terkait isi dari video itu agar supaya kita lebih kaya kembali ya. Ini itu saja Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu ya. Oke ya, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini saya akan ambil dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Boleh mungkin kameranya semuanya dibuka dulu Bapak Ibu supaya terekam bahwa Bapak Ibu ada, karena ini mau saya potret sebentar ya. Mungkin 3 gambar saja boleh ya. Oke, berikutnya lagi. Oke, sekali lagi yang silakan menggunakan ekspresinya masing-masing Bapak Ibu ya. Ekspresi terbaik dari Bapak Ibu silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebas ya Bapak Ibu. Semuanya penuh dengan senyum ya. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Nah. Oke, hitung 1, 2, 3. Oke. Oke ya Pak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin ada kendala-kendala di LMS atau mungkin hal-hal yang lain terkait kita mumpung masih awal ya, nanti kesempatan 1 atau 2 orang untuk menyampaikan mungkin pertanyaan terkait kendala-kendala yang dihadapi. Kita besok ketemu lagi ya Bapak Ibu ya, betul ya? Sesuai jadwal kita besok ini ketemu di sesi ruang kolaborasi ya, di sesi diskusi Bapak Ibu ya. Jadi di call atau ruang kolaborasi di sesi diskusi. Jamnya bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apakah jamnya ini sudah pas atau kalau besok insya Allah itu 3 jam ya Bapak Ibu ya? Ya, apakah sudah pas waktunya Ibu? Kita pakai jam 1:30 ya tadi ya? 1:30? Iya Pak, sudah bagus. Bagaimana? Ada usulan? Sudah bagus. Sudah pas itu Pak. Sudah pas ya, oke. Nanti kalau mundur lagi kita juga ya. Oke, kalau memang demikian saya kira sudah oke ya. Dan insya nanti kalau misalnya ada kendala-kendala lagi, silakan nanti komunikasi dengan PP-nya masing-masing, kita komunikasi di grup, lalu grupnya ya, kalau boleh itu grup itu dipin Bapak Ibu ya, jadi pin supaya itu tampilnya di atas semua, supaya nggak tenggelam di bawah. Jadi pasang memang pin untuk supaya tetap berada di atas ya, untuk pendidikan guru penggerak khususnya di sini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua yang sudah semangat belajar pada sore hari ini, dan insya Allah kita selalu diberikan kesempatan bisa bertemu kembali di esok hari dalam jam yang sama dalam sesi ruang kolaborasi. Mohon nanti Bapak Ibu mempersiapkan diri. Insya Allah nanti kelompok akan segera saya siapkan untuk kita bagi ya kelompoknya sesuai dengan arahan yang ada di mungkin begitu Bapak Ibu. Mari kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga tentunya nanti untuk anak-anak kita. Berdoa disilakan.
Berdoa selesai, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ditutup baru terbuka semua kameranya ini. Foto ulang, Pak, foto ulang. Foto ulang. Foto ulang.